Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Indrianingsih, SPDI MAK, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Wulandari dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas 02 Sake 13. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Membangun Produktivitas dan Motivasi Diri. Baik, kita mulai dari bab 1 atau bab pertama, yaitu ada pendahuluan. Di bab ini kita menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Baik, sekarang kita mulai dari latar belakang. Produktivitas dan motivasi diri merupakan faktor kunci keberhasilan pribadi dan profesional. Banyak individu mengalami kesulitan menjaga motivasi dan produktivitas karena berbagai faktor, seperti stres, prokrastinasi, dan kurangnya tujuan yang jelas. Pentingnya membangun keduanya agar potensi bisa berjalan dengan maksimal. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana cara membangun dan meningkatkan produktivitas diri? Dan apa saja sih strategi efektif untuk meningkatkan motivasi diri? Setelah itu, yang terakhir ada tujuan penelitian. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan motivasi diri, serta menyusun langkah-langkah praktis untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Produktivitas diri merujuk pada kemampuan individu untuk mengelola waktu, energi, dan sumber daya secara efektif agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas bukan hanya tentang kuantitas hasil yang diperoleh, tetapi juga tentang kualitas dan efisiensi waktu. Motivasi diri adalah dorongan internal yang memacu individu untuk melakukan tindakan tertentu. Motivasi ini sangat penting karena menjadi penggerak utama dalam menjaga konsistensi, semangat, dan ketekunan dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat bersifat intrinsik atau berasal dari dalam diri seperti keinginan untuk berkembang, atau bisa juga bersifat ekstrinsik dari luar seperti pengakuan atau penghargaan. Baik, topik kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu 4 macam faktor pendukung produktivitas dan motivasi. Yang pertama ada manajemen waktu yang baik. Hal ini pengelolaan waktu merupakan aspek penting agar aktivitas dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Yang kedua, pengelolaan stres dan energi. Stres yang berlebihan dapat menghambat produktivitas. Mengelola stres melalui olahraga, meditasi, dan istirahat yang cukup dapat membantu menjaga energi dan konsentrasi setiap hari secara optimal. Yang ketiga, ada eksperimen lapangan. Tujuan yang jelas dan terukur memberi arah dan menetapkan target yang realistis dan memotivasi diri untuk mencapainya. Yang terakhir, yang keempat, ada lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang kondusif, bebas dari gangguan, serta dukungan dari orang-orang yang positif akan meningkatkan fokus dan produktivitas. Oke, next selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai strategi meningkatkan produktivitas dan motivasi diri. Yang pertama adalah menetapkan dan mencapai tujuan kecil. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis terukur, lalu capailah mereka satu persatu. Setiap pencapaian akan memberikan rasa percaya diri. Yang kedua, mengembangkan keterampilan baru. Selalu berusaha belajar hal baru dan mengembangkan kompetensi diri akan menjaga rasa ingin tahu dan semangat untuk mencapai hal lebih. Keberhasilan dalam penguasaan keterampilan baru akan memperkuat motivasi dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir adalah penghargaan dan reward. Memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas atau mencapai target tertentu dapat meningkatkan motivasi. Reward ini bisa berupa istirahat sejenak, menonton film favorit, atau aktivitas yang menyenangkan lainnya yang memperkuat keinginan kita untuk terus bisa produktif. Nah, lalu apa sih hubungan antara produktivitas dan juga motivasi diri? Kedua aspek ini saling berkaitan dan saling berpengaruh. Motivasi yang tinggi akan mendorong seseorang untuk lebih bisa produktif. Sementara keberhasilan dalam mencapai tujuan akan meningkatkan motivasi. Sebaliknya,
Kurangnya motivasi seringkali menyebabkan penurunan produktivitas dan siklus malas yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keduanya secara bersamaan melalui strategi yang tepat. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, motivasi diri dan produktivitas merupakan faktor kunci dalam meraih keberhasilan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, menjaga semangat, dan mengelola waktu serta lingkungan secara efektif, seseorang dapat meningkatkan kinerja dan tetap fokus dalam mencapai targetnya. Konsistensi dalam menerapkan strategi-strategi tersebut akan membantu individu untuk terus berkembang dan memperoleh hasil yang memuaskan, sekaligus menjaga semangat dan motivasi agar tetap tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan. Lalu selanjutnya untuk saran dan rekomendasi, untuk meningkatkan motivasi diri dan produktivitas, penting bagi kita untuk menetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Selain itu, mengelola waktu dengan baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung dapat membantu menjaga semangat dan fokus. Konsistensi dalam menjalankan rutinitas ini akan membantu kita mencapai hasil yang diinginkan secara berkelanjutan. Jangan lupa untuk memberi diri istirahat dan apresiasi agar motivasi tetap terjaga dan tidak mudah merasa jenuh. Demikian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.